Oke, selamat malam. Kembali lagi ke channel Gagas Agasta. Kali ini kita ditemani dengan narasumber namanya Kang Aderiki. Kang Aderiki ini PPI 2020 dan kita ini di sini main ke rumahnya Kang Aderiki, sebelah sana rumahnya. Ini waktu tepat maghrib ya kan. Di saat maghrib kita langsung buat podcast horor. Dan Kang Aderiki ini punya cerita serem. Boleh diceritakan langsung Kang? Oh, siap. Jadi semuanya tuh berawal dari kita tuh mau cari kosan. Saya sama teman saya tuh mau cari kosan berdua. Nah, di situ banyak kosan sih yang udah datangin. Cuman gimana ya, teman saya tuh kayak yang pilih-pilih tuh orangnya, yang gak mau jorok lah atau gimana. Kan kebanyakan kosan laki-laki tuh ya jorok gimana tuh. Nah, ada satu kosan yang emang bersih banget, emang bersih. Nah, kosan itu teh udah enggak ditempatin kurang lebih 5 tahun lah. Berarti emang benar-benar kosong. Iya, kosong. Cuman ada satu yang ngekos, cuma itu ke bapak-bapak. Tapi sekarang udah enggak, soalnya udah pensiun. Nah, waktu udah buka pintu aja tuh kayak gimana ya? Perasaan tuh udah plong. Soalnya tuh kosan tuh kayak letter T tuh. Lurus. Nah, di sini kamar mandi, sini kamar mandi. Nah, yang ini tuh cuma kosan. Kosan ada 9, yang di sini cuma 2. Dari 9 cuma 2. Ya, kosan cuma 9, yang di sini cuma 2. Nah, pas di situ. Ya, kalau cerita horornya dimulai itu saya tuh belum sempat ngalamin sih. Tapi pas teman saya mau main kosan, tapi saya masih di sekolah kan. Udah, duluan aja ke kosan, ini kuncinya. Nah, pas udah di kosan, mereka buru-buru lagi pulang ke sekolah. Kenapa sih? Kata saya teh di kosan aja. Nah, pas saya masuk ke kosan, pas nengok ke kamar mandi sebelah kiri, nah di situ ada wanita, ya rambutnya panjang nutupin muka. Nah, dia berdiri di situ, dia langsung keluar, nggak sempet nutup pintu. Dia mau ngambil HP juga ke dalam, ditemenin sama tukang bakso. Asli nak, ini mah. Jadi ini bener-bener nyata tuh, ya enggak itu. Tapi pas saya juga ke kosan tuh nggak pernah ngalamin hal yang seperti itu. Saya sempat ngalamin juga pas saya sakit kan nggak sekolah. Itu di kosan sendirian. Jadi hal anehnya tuh pas pintu kosan ditutup udah rapet. Itu tuh ada yang muka langsung dijeblakin. Itu. Di situ saya refleks langsung kunci, langsung udah diam di kamar sampai sore. Nggak berani keluar, meskipun lapar mau haus udah di dalam aja, nggak berani keluar. Terus ada 2 orang teman saya, ya indigo sih, yang bisa lihat kayak gitu. Dia suka main, kosannya juga di depan kosan saya. Jadi dia tuh pas dia main, pokoknya setiap dia main ke kosan saya, dia selalu ke dalam, langsung masuk ke kamar, nggak mau berani dirorong. Kan banyaknya tuh yang ngumpul tuh di lorong, tapi ini gak mau. Soalnya dia pernah lihat pas di pintu depan tuh, pas yang mau masuk ke kosan tuh ada anak kecil. Cuman lehernya tuh dari bawah pintu sampai atas tuh, dari bawah pintu sampai atas tuh panjang banget tuh. Berarti badannya sebelah mana? Badan mah pendek, cuman Pendek. leher yang panjang. Saya juga suka dengar suara kaki. Yang kan ini kalau langkah tuh, kalau dirorong gitu mah kedengeran. Like. Kita bicara sedikit juga kenceng tuh, karena bergema ke atasnya teh. Terus pas lagi mau masukin motor, kan di depan gas itu ada pohon besar, pohon mangga. Nah, di situ temen aku kaget, kan pas jalan dia langsung lari. Katanya kakinya tuh ada yang gitu deh. Oh, ada yang lari. Ya, ada yang narik. Dia langsung lari. Di situ mah kalau mereka jalan hati tegannya. Ya gimana tuh? Kita kan nggak bisa lihat. Nah, di situ teh beki panik. Nah, tapi saya ngalamin mah nggak pernah gimana ya? Nggak pernah lihat, cuman diganggu doang gitu. Nggak pernah ada yang muncul di depan atau gimana. Padahal intinya mah saya tuh gimana ya? Kalau mau kenalan sih boleh, tapi jangan ganggu. Saya juga pernah abis beli helm. Saya matiin lampu jam 5 sore.
mati lampu masuk kamar main gitar, tiba-tiba dinyalain lagi. Asli. Mati lampu dinyalain lagi kan? Ini dimatiin lah, kan masih siang, matiin kan. Udah di kamar main gitar dinyalain lagi. Saya tuh bilang sebelum kan. Kalau mau apa ya? Kalau mau bareng ya ayo bareng contoh. Asal jangan ganggu gitu aja gitu kan. Udah dimatiin lagi sama saya. Alhamdulillah sih belum ada yang di depan mata tuh Nampakin. belum ada yang nampakin. Tapi kalau nampakin serius masih nggak apa-apa sih, nggak bakal itu amat. Soalnya sama yang indigo itu sudah digambarin, cuma gambar yang ada di situ deh. Digambarin secara langsung. Digambarin. Wujudnya seperti apa? Ya wujudnya deh. Jadi udah tahu deh gitu. Oh yang ini di sini, yang ini di sini. Itu pernah Pak Yudi kan nginep di kosan. Pak Yudi yang tahu kosan ada kayak gimana. Saya mau tinggal keluar dulu, nyembil motor kan dia takut, pengen ikut cina, gak jadi kan cina, gitu. Pengen ikut lagi, jadi kayak yang ragu-ragu tuh di dalam kosan. Ya udah cina teh, kalau gak mau ikut kurang dikuncikan aja di luar. Siap ya, dikuncikan, tidak naon kan ya. Cuman eta dengar terima kan pas siang hari muncul gitu tuh, nampakin di WC. Itu kejadian kira-kira kapan? Pas masuk sekolah awal masuk sekolah. MPLS lah. Sering apa sekali-kali atau hanya kepada orang-orang tertentu gitu? Ke teman-teman semua sih sering sama. Pokoknya mah ketika ada yang main pasti ada yang dieta. Berarti kejadiannya sama? Enggak Beda-beda berarti ya ceritanya? beda. Ada yang dinampakin, ada yang diganggu suara. Selain di kosan Kang mungkin? Ada. Di mana tuh? Ini mah cerita nenek sih. Kan di situ tuh di depan SD tadi belum ada sekolah. Di situ ada rumah nenek aja di situ. Yang Briling itu rumah nenek dulunya teh. Di situ teh. Nenek teh kan suka jualan pagi-pagi teh. Nah, dia teh suka belanja dulu pagi-pagi jam 3 lah. Belanja ke sayuran ada. Nah, pas jalan di gorong-gorong yang mau gang ada teh kan ada gorong-gorong. Ya. Nah, di gorong-gorong itu teh dulu mah sepi dah. Yang digigirin rumah ada teh di depan warung teh teh rumah kosong dulunya teh. Jadi di situ teh ini aku teh dicegat sama naga putih. Tapi itu teh emang di gorong-gorong itu mah dari dulunya juga gitu. Ada yang dulunya naga putih. Jadi gimana? Berarti di depan situ ya? Iya. Jadi jangan pernah ada yang anak kecil yang masuk ke dalam gorong-gorong itu langsung ke body ketempelan deh. Tapi Ikutin terus? iya, tapi udah enggak. Tapi gini Kang, gak tahu mitos, gak tahu gimana ya. Setiap kita ketemu hantu satu kali aja kita langsung beruntung. Beruntungnya kenapa? Gini, ada teman saya sih kejadiannya banyak sih yang udah terulang-ulang. Teman saya contohnya, dia tuh baru pulang habis main ketemu hantu di jembatan. Dia besoknya ngocok langsung menang arisan. Ini satu. Yang kedua, emak saya kan lagi jualan, biasa jualan jalan, ada pohon beringin di situ. Dia lihat sama nggak dengar hantu yang lagi ketawa itu ke dia ketawanya. Nah, abis itu teh jualannya teh langsung habis, nggak biasanya kan. Terus teh ada lagi pas teman saya pas pulang jalan kaki di pohon tuh ada yang ketawa-ketawa, otomatis itu lari kan pasti ya. Nah di situ teh abis nanti keesokan harinya teh atau beberapa hari setelah itu teh dia tuh menang duit, uang dari apa sih, bisa model berupa kayak gajian gitu tapi bonus. Itu teh apa mitos atau gimana, tapi hal itu teh emang
kenyataan gitu, ada gitu kan. Jadi emang susah dijelaskan tapi emang kealaminya gitu. Cuman hanya untuk hal-hal yang positif mungkin ya. Mm-mm. Nggak, ya mungkin kalau misalkan kita judi nggak bakal juga mungkin ya. Enggak. Nah gitu lah. Tapi kalau masalah judi juga bisa sih kayaknya. Soalnya gini, kalau ada ingin yang misalkan judi kayak togel kayak gitu kan, itu kan nomor. Nah itu kayak itu tuh suka minta sama kayak hal-hal yang gaib kayak hantu pocong gitu. Tapi itu tuh gak ngerti mintanya kayak gimana kan. Tapi suka ada orang yang kayak gitu. Oke, tadi udah diceritakan sama Kang Ade Riki. Ternyata beliau ini mengalami cerita seremnya di kosan. Memang sangat serem sih kalau di kosan itu, apalagi sendirian ya. Dan kalau ada teman yang mengunjungi juga kan, baru tahu juga, terus ternyata melihat itu serem banget pasti ya. Nah Kang, kira-kira pesan-pesan apa yang harus disampaikan nih sama teman-teman di rumah? Silakan. Kalau buat pesan-pesan, kita kan belum tahu daerah mana-mana yang kita pijak sekarang atau yang ntar kita akan datangi. Jadi setidaknya kita sopan lah, memberi salam terlebih dahulu ketika kita mau datang ke suatu tempat dan meminta izin apabila akan melakukan sesuatu. Jadi kita ini tetap ya, yang namanya datang ke suatu tempat itu harus menghormati ya. Oke, mungkin hanya segitu saja kita dari Kang Ade Riki. Nanti kita ketemu lagi sama Kang Ade Riki ya, Kang. Siap, di lain waktu. Selamat malam.